Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share agar channel ini berkembang. Baiklah Bapak Ibu, kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait format proposal penelitian tindakan kelas PPG atau format proposal PTK atau format PTK dalam PPG Bapak Ibu ya. Mungkin format ini barangkali berbeda dengan PPG tahun ini ya Bapak Ibu ya, tapi barangkali ini menjadi referensi lah atau ya barangkali ada bermanfaat ya Bapak Ibu, karena biasanya dari tahun ke tahun PPG itu tidak lepas dari membuat PTK Bapak Ibu ya. Oke, PTK ini eh, di PPG daring atau di PPG Daljab yang saya lakukan tahun kemarin itu kita membuat setelah menyelesaikan new model peer teaching ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Nah, LMS di tahun ini saya lihat agak berbeda karena ada pembelajaran mandiri. Namun saya lihat eh, barangkali PTK, kemudian PPL, kemudian ada ujian komprehensif dan UKIN itu sepertinya sama dengan tahun sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi yang format PTK yang saya bagikan kali ini barangkali berbeda ya Bapak Ibu. Namun ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyiapkan lah dari sekarang mungkin sumber-sumber referensi PTK-PTK dari internet atau dari rekan-rekan guru ya yang terkait dengan model pembelajaran atau sesuai dengan topik mata pelajaran bidang studi Bapak Ibu masing-masing. Oke, lanjut. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya, saya bilang tadi PTK atau penelitian tindakan kelas dalam PPG itu nampaknya niscaya akan Bapak Ibu hadapi dalam PPG. Karena biasanya ketika kita review perangkat, nah di sini kan kita review pengembangan perangkat ya. Kalau di LMS tahun kemarin itu kita modulnya sampai modul F8 ya Bapak Ibu. Ini yang di F3 ini sudah mulai setelah kita menyelesaikan modul pedagogik dan profesional, nah, kita lanjut ke pengembangan perangkat ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita review perangkat pembelajaran dan melaksanakan ini setelah peer teaching ya. Nah, new model peer teaching. Nah, contoh new model peer teaching video seperti apa bisa lihat di channel saya di playlist saya Bapak Ibu. Di situ saya sudah upload peer teaching saya yang sangat apa namanya banyak kekurangan Bapak Ibu ya. Nah, di situ karena di new model peer teaching ini kan kita karena daring ya. Jadi kita menggunakan Google Meet waktu itu. Nah, nanti new model peer teaching ini eh, seolah-olah menjadi pemanasan ajang untuk PPL 1, PPL 2, PPL 3 dan video UKIN karena itu menggunakan daring Bapak Ibu ya. Kalau saya menggunakan Zoom dan mau tidak mau anak-anak juga kita harus pelajarin menggunakan Zoom ya dalam praktek PPL itu karena pembuatan PTK tentu ada benang merahnya dengan PPL. PPL 1 sampai dengan PPL 3 karena itu PPL 1 itu jadi siklus 1 ya sampai dengan PPL 3 sampai siklus 3. Nah, bagaimana dengan rekan-rekan guru yang tidak bisa daring apakah bisa luring? Menurut pengetahuan saya dan pengalaman saya kemarin
Ada rekan-rekan yang menggunakan luring namun tergantung dari kondisi sekolah dan kebijaksanaan LPTK Bapak Ibu ya. Karena kan tidak bisa juga memaksakan kalau sekolahnya itu memang tidak ada listrik, jauh ya di dekat dekat pegunungan dan lain sebagainya. Ya mau tidak mau mereka menggunakan luring. Namun sebagian besar hampir 98% pelaksanaan PPL itu kita menggunakan daring dengan aplikasi Zoom atau Google Meet atau aplikasi web meeting sejenisnya. Nah, setelah new model peer teaching ini kita seperti biasa diskusi, kemudian ada melaksanakan upload hasil rekaman new model peer teaching. Namun ini pasti nampaknya berbeda Bapak Ibu ya. Kita fokus ke PTK aja. Nah, setelah itu di sini bagian D, penyusunan rancangan PTK. Jadi di sini ada dosen atau guru pamo mengawali diskusi dengan membuat topik yang menarik untuk memantik respon mahasiswa terkait dengan identifikasi permasalahan-permasalahan pembelajaran yang dapat dijadikan topik-topik atau rumusan masalah dalam penyusunan proposal PTK yang akan diintegrasikan dalam RPP. Nah, di sini kita sudah sampai modul F8 atau sampai di akhir-akhir mau UKIN pun kita masih akan membahas PTK Bapak Ibu ya. Namun di sini kita sudah dipancing untuk membuat rancangan PTK. Jadi format PTK, PPG itu seperti apa? Di sini nanti kita download ada LK-nya. LK banyak sekali. Nah, LK PTK itu kalau di tahun ini ya kemarin ya itu 3.3A. Oke di sini. Nah, ini resmi ya Bapak Ibu ya dari LMS ya. Namun tahun ini mungkin berbeda. Pertama kita identifikasi masalahnya itu apa? Ya, apakah mungkin hasil belajar siswa yang rendah atau keaktifan siswa dan lain sebagainya. Tulis aja banyak. Setelah itu rumusan masalah seperti apa? Baru kita judul, baru kita tulis rencana tindakan kelas. Dan ini namanya LK 3.3A ya Bapak Ibu ya. Masih sebatas membuat identifikasi masalah untuk PTK. Nah, di LK 3.3B nanti biasanya di sini kita sudah disediakan format baku untuk proposal penelitian tindakan kelas atau proposal PTK di PPG Bapak Ibu ya. Di sini tinggal sudah ada dibuat judulnya apa ya, kemudian ini pendahuluan, kemudian ada latar belakang, identifikasi masalah, analisis masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian ada kajian pustaka, kemudian ada metodologi penelitian. Nah, kemudian daftar pustaka serta lampiran. Di sini kita diminta untuk RPP dan instrumen pengumpulan data. Yang menarik Bapak Ibu ya, di tahun kemarin saya pribadi sempat kaget ketika di format proposal ini disebutkan deskripsinya ini per siklusnya cuma siklus 1 dan siklus 2. Namun ternyata di LMS itu ada diminta sampai siklus 3 Bapak Ibu kalau tidak salah ya. Namun ini siklus sampai siklus 2 pun menurut saya sih nggak masalah. Ini tergantung dari dosen nanti Bapak Ibu ya. Apakah nanti siklus 1, siklus 2 atau siklus 3 tergantung dari LMS juga permintaannya apa Bapak Ibu ya. Namun dari sekarang Bapak Ibu bisa segera mencari lah PTK-PTK yang sesuai dengan mapel Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa menyicil atau punya referensi untuk membuat PTK. Dan ini Bapak Ibu, susunan format PTK ini jangan main-main Bapak Ibu ya, karena ini juga keluar pada saat tes UP atau tes uji pengetahuan di UKM PPG nanti Bapak Ibu ya. Soal PTK pun ada keluar kurang lebih saya lupa ya, kurang lebih 10 soal ya dari 120 soal. Kan lumayan. Yang keluar itu misalkan di bab
metodologi penelitian itu tentang apa ya. Terus pendahuluan itu isinya bagian-bagiannya itu apa saja. Nah, kemudian pembahasan itu tentang apa dan deskripsi persekusi seperti apa. Intinya membahas tentang bagian-bagian dan isi PTK Bapak Ibu. Nah, inilah format proposal penelitian tindakan kelas dalam PPG Daljab Bapak Ibu ya, selama daring. Nah, kemudian saya contoh ini proposal punya saya seperti ini. Nah, saya menggunakan judul tentang penerapan model pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 10 IPS 1 di SMA 1 Mentayuhu tahun ajaran 2020-2021. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan formatnya ini jelas sama dengan format yang diberikan dari LMS itu Bapak Ibu ya, dari daftar isi sampai dengan lampiran. Ini hanya kita sudah harus membuat ini Bapak Ibu latar belakang masalahnya ya, kemudian apa namanya ya, sampai habis Bapak Ibu ya, sampai rumusan masalah, manfaat penelitian dan lain sebagainya. Nah, setelah itu nanti ini pasti kita akan ada kesalahan Bapak Ibu ya, karena diperiksa dengan dosen atau guru pamong. Nah, kita perbaiki ya. Kemudian pembahasan siklusnya ini didasarkan dari kita melaksanakan PPL nanti Bapak Ibu ya. Nah, di PPL 1 kita sudah menggunakan modelnya. Kemudian bagaimana di siklus 2, PPL 2 bagaimana sampai dengan PPL 3. Nah, inilah hasil PTK saya yang terjadi Bapak Ibu. Nah, kalau tadi proposal itu masih sampai metodologi penelitian, nah jikalau ini yang sudah akhir ini kita sudah sampai ke tahap pembahasan ya, sampai dengan penutup daftar pustaka dan lampiran. Nah, di sini juga nanti lebih detail lagi Bapak Ibu ya, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian, bab 5 penutup. Nah, di sini yang saya ingat kemarin soal yang keluar di BPG itu pembahasan siklus itu di bab berapa kayak gitu. Nah, itu jawabannya bab 4 ya, hasil penelitian, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini apa namanya PTK saya secara garis besar. Bapak Ibu pasti udah bisa aja ya membuat PTK, insya Allah ya mudah. Mungkin itu saja Bapak Ibu hal yang dapat saya share terkait format PTK penelitian tindakan kelas dalam tugas PPG Daljab. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus semangat Bapak Ibu, dan jangan lupa belajar untuk menyiapkan tes uji pengetahuan Bapak Ibu ya. Silahkan di like jika Bapak Ibu suka, dan silahkan dislike juga boleh kalau Bapak Ibu nggak suka. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Salah kilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.